Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Bedah Misteri. Nggak kerasa nih, iya, Mbak Rian. Aduh. Kita masuk ke ini ya. Kita masuk ke segmen buka puasa bukan. Sahur. Kita sekarang lagi di bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Aduh, selamat ya. Buat yang menunaikan ibadah puasa. Gimana, lancar nih? Lancar? Pasti lancar. Gitu. Sekarang puasa ke 5. Jangan kayak dia nggak pernah puasa. 5 ya, kelima ya. Berarti 25 hari lagi kita lebaran. Masih jauh ya. Saya juga nggak pernah puasa tapi. Enggak nanya. Tanya tuh bos. Enggak. Aduh. Kalem atuh. Enggak mau nanya. Enggak, serius saya nggak pernah puasa. Enggak nanya. Anjing. Terus guys, sorry nih kalau misalnya sedikit ada ribut ya, soalnya ya biasa kalau di sini tuh di tempat kita itu kalau lagi suasana Ramadan gini, jadi anak-anak udah banyak anak yang nongkrong ya, anak-anak nongkrong buat waktu sahur. Jadi ngebangunin kita nanti yang pada bangun sahur. Ibu-ibu bapak-bapak nu kusingkuring dipika hormat. Padahal kita nggak ada yang tidur sebenarnya ini. Kita nggak tidur dari tadi. Tapi mereka ngebangunin orang yang lain gitu kan. Nah, jadi maaf kalau misalnya agak sedikit ribut ya. Ada ribut-ribut gitu, suara-suara dari. Ya pada ngobrol pasti lagi pada main kartu cuanki kan jualannya mereka kan nggak bisa siang. Pasti malam ya. Jadi malam. Bisa siang mas nyumput. Nah ini tuh kan guys, kata aku juga. Di hordengan dah gini. Aduh suku nahu lu kadele. Yang kelihatan tuh cuman kakinya, jadi kita inget sendalnya teh. Oh ini sendalnya. Balik ini kita masuk ke part 2 ya. Ya. Untuk melanjutin cerita di kemarin Cianjur ya, masih di sekitar Cianjur ya. Misteri di Cianjur. Banyak banget di sana cerita-cerita. Sangat banyak lah, soalnya Cianjur, Sukabumi, Bogor, Banten itu masih satu wilayah ya, satu ini. Bukan tempatnya itu masih apa ya? Masih banyak kental mistisnya. Masih kental mistisnya. Mitos atau ininya masih banyak. Betul. Kita masuk ke part 2 ini guys ya. Jadi tempat misteri di Cianjur part 2. Nah guys, kita masuk ke pembahasan yang pertama nih. Yang pertama ada misteri rumah Mak Jujun di Cianjur. Waduh. Misteri rumah Mak Jujun. Ini katanya sempat heboh ya, setahun ke belakang tuh. Ini kan kalau nggak salah yang lagi viral. Yang sempat viral kan ya? Viral juga. Sempet lah gitu. Sempat viral juga. Soalnya katanya tuh sampai ekstrim aja kan. Fisik ya sampai ke maksudnya apa? Ada ada semacam penghancuran barang atau apa gitu. Sempat viral aja ya, pokoknya bukan penampakan aja gitu. Mereka tuh sampai berbuat ada bentuk fisiknya. Iya, bentuk fisiknya. Gitu. Jadi di warga kampung Citengkor, RT 3 RW 10, Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini jadi sempat dihebohkan sama kejadian di rumahnya Mak Jujun. Oh iya, rumah Mak Jujun ya. Bahkan si Mak Jujun ini katanya kalau misalnya untuk menghindari pergerakan dari si makhluk ini, dia sempat ngikat kursi. Gimana sih? Perabotan gitu katanya, suka terbang lah atau apa. Oh gitu. Iya, jadi takut saya salah ya, cuman waktu itu saya pernah baca kan ini kejadiannya udah hampir setahunan ya. Setahun yang lalu kan ya, setahun yang lalu. Itu sempat masuk ke berita juga itu. Iya, ini sempat heboh juga, masuk sampai ke Tribun juga. Terus ke ke media TV ya, media TV ya, di saluran TV
yang lain gitu, maksudnya tuh banyak yang nyeritain motor ngelewat bangke. Udah anak-anak lagi pada ngobrol, motor ngelewat, susah guys. Sabar, bulan ini puasa. lagi bulan puasa masalahnya, jadi orang banyak aktivitasnya malam gitu kan. Mereka yang jualan apa, yang biasa siang jadi jualannya malam gitu kan. Jadi ya kita tolerir lah kalau yang inilah gitu. Ya lanjut. Jadi bentar, bukan yang tadi si Majujun itu sempat viral 1 tahun yang lalu kan? 1 tahun yang lalu. Jadi itu benar-benar sampai masuk ke TV guys. Jadi tentang bangku lah bisa digerakkan. Iya, bangku kan? kayak Lemari, meja gitu bisa terbang, dia terbang terus kayak. Jadi udah metafisikanya metafisika lagi. Metafisika sih. Udah main apa ya, bukan hanya menyerupai astralnya asap itu, atau kayak gitu. Makhluk astralnya itu sudah menggerakkan sesuatu barang gitu kan, benda. Menggerakkan dan itu benda. Kalau misalnya ada yang lihat bisa kan, membahayakan juga bisa bocor. Nggak ada pakai no drop aja. Pakai no drop ya. Iklan aja. Bocol. Jadi bukan hanya melihat asap aja katanya gitu, tapi si asap itu tuh selalu bergerak ke arah batu besar. Maksudnya batu besar gimana? Yang jadi ada di sekitar jalan katanya, di pinggir depan rumah si Majujun ini ada pinggir jalan. Ada batu besar. Jadi si hilang asapnya tuh di situ masuk ke batu itu atau di atas lemari rumahnya Mak Jujun. Hilangnya tuh. Hilang apa asapnya? Asapnya jadi, tuh keluar dari batu. Jadi asap itu yang apa namanya tuh? Kita discuss nih ya, diskusi. Asap itu yang membuat jadi barang-barang itu terbang-terbangan itu, atau si asap itu tuh sebagai petanda? Gimana nih? Petanda juga, dan sepertinya bukan hanya asap itu aja yang tinggal di situ. Atau si makhluk astral itu berupa asap itu? Ada, gitu. Karena di sini ada 3 jenis makhluk dengan wujud bayangan berbeda-beda di rumah warga. Gitu saat jadi ketahuannya di rumah Majujun itu. Jadi pas ada syukuran katanya kelihatannya tuh. Jadi bukan hanya di malam hari aja, siang hari juga kegiatan kayak gitu tuh bisa kelihatan sama warga juga. Guys, gitu. Gila siang juga siang berani. Siang loh guys. Mau uji nyali siang-siang? Dan aja. Boleh. Asal mau kan ditimpuk pakai lemari. Identik. Ya saya sih sebenarnya selalu kan berpikirnya gini ya, kalau kita ya maksudnya saya gitu kan, saya kenapa nggak takut hantu, karena hantu sebenarnya tidak membahayakan buat kita, atau setan atau jin atau itu ya. Sebenarnya yang membahayakan itu seperti apa namanya tuh, dari dia jadi apa, misalnya kita lagi bawa motor, dia tiba-tiba ini jadi kita jatuh, mengganggu gitu. Mengganggu lah ya, dalam artian supaya gitu. Jadi celaka gitu. Atau kan. Kita karena ketakutan kita lari masuk ke jurang panik, gitu kan, kita panik. Celaka karena ketakutan kita sendiri sebenarnya. Karena pola kita sendiri gitu. Tapi kalau yang ini kan berarti ini benar-benar apa ya, mengganggu ya, benar-benar mengganggu. Yang ini karena yang ditakutin yang kayak gini. Eksistensinya tuh kelihatannya bukan hanya di malam hari, siang hari juga dia terus masih. Tambah lagi juga dia ngegerakin barang-barang yang ada di situ. Yang ada di situ guys. Nah itu yang bikin jadi viral sih sebenarnya, karena biasanya kan hantu mah cuman menampakkan gitu. Kalau enggak paling gerak-gerak cuma gerak-gerak dikit lah, horden lah gitu, atau jendela lah, sekelebat bayangan kayak kalau gitu. Ini mah lebih ekstrim, makanya sempat jadi viral tuh mungkin karena itu kali ya, sampai ngangkat bangku guys. Dan biasanya kan kalau misalnya kayak makhluk gaib itu cuma bisa hanya 1 orang atau yang sedang apa ya, nggak sengaja kelihat gitu kan. Kalau ini bisa disaksikan sama semua orang gitu. Terus? Jadi menurut orang yang pinter kali ya, dia bisa melihat makhluk gaul. Aduk gaulnya gini deh, anjing. Iya benar. Kan? Anjing kalau makhluk gaul. Jadi ada 3 makhluk. Pakai topi dong dia sama kacamata. Gitu. Sambil minum botol. Anjing. Jadi di sini ada 3 makhluk katanya yang menempati si rumah itu, yang bikin onar di rumah itu seperti seperti apa? Seperti pocong,
hantu merah sama hantu hitam. Oh, sekarang hantu ada lagi ya, hantu merah hitam, kenapa nggak biru? Kayaknya next kali ya. Oh, kayaknya kalau misalnya hantu merah sama hantu hitam ini nikah, anaknya biru. Oh, kalau Bener biru nggak sih? masih terigu, Bos. Dan saya juga nggak, kadang bingung ya. Mereknya segitiga biru gitu kan. Tapi Dalamnya tepungnya putih. Bingung aja. Tepungnya mesti Mana birunya? Ada segitiga putih gitu kan, tepungnya warnanya biru. ya kan kayak enggak, ini kan kalau misalnya hantu merah sama hantu hitam Intermezzo. anaknya jadi biru ya, Ya, bisa kan? boleh. Kayak kemarin yang video yang di part 1 kan itu yang apa? Genderuwo setelah perawatan jadi kuntilanak. Oh iya, kan? benar. Gitu. Sama aja kayak gitu, bisa. Jadi mengutip informasi lebih lanjut dari Bapak Tatang selaku kepala desa. Oh, Bapak Tatang jadi kepala desa. Oh, si Tatang udah jadi kepala desa. Kapan diangkatnya nih? Kok nggak bikin tumpeng ya ke kita? Bajingan si Tatang. Ya ampun, Bapak selamat ya, Pak. Maaf ya Pak ya, Pak Tatang, maaf buat yang kepala suku maksudnya. Ini guys, sorry nih agak ribut ya nggak? Yang tadi saya udah kasih tahu ya. Iya, banyak anak-anak di luar. Jadi ia mengaku banyak katanya menerima keluhan dari warga yang ngerasa terganggu kali ya sama kejadian di rumah ini. Yang di rumah si Majujun itu. Dan juga katanya rumah yang ditempati Majujun ini ternyata pernah terjadi tragedi naas. Situ nulisnya salah. Enggak, mana aja naas. Jadi dulu itu setahu saya pernah ada katanya yang saya dengar baca berita itu ada pembunuhan ya. Iya, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu itu pembunuhan yang lumayan keji lah maksudnya ya. Jadi brutal ya. Ini arwah gentayangannya mungkin ya. Mungkin, tapi kita nggak tahu juga ya karena nggak tahu lah. Karena ini sempat menggelar doa bersama 10 ustadz. Nah, ini nih yang viralnya itu guys ya. Yang bikin viral itu sampai 10 ustadz yang nanganin si rumah ini gitu kan. Dia untuk mengadakan gelar doa, zikir gitu kan sama tawasul. Padahal dia nggak tahu caranya ya si ustadz. Oh, yang kemarin di part 1 ya. Nggak tahu si ustadznya nggak tahu. Di part 1 kan guys, kita udah pernah kasih kan tipsnya. Sebelum datang ke sana, tong sikat huntu. Itu pas ngomong teh curig siapa dari saya baca dalam bawah gitu itu kabur. Itu udah pasti langsung nggak akan pamitan dulu itu setannya. tanya heula ke Aang Aang ganteng. Harusnya langsung ini. Salah nih, harusnya tuh ustadznya tuh nonton di YouTube kita baru gini caranya ngusir hantu gitu. Jadi mereka ngikutin gitu kan, siapa tahu aja langsung itu mah hilang. Semua pasti, bersih gitu. Emang sih ini ceritanya memang udah bukan yang aneh lagi, memang udah viral dulu, sempat viral. Mungkin kalian kalau yang pernah baca cerita berita dulu pasti tahu masalah ini gitu kan. Ingat gitu ya. Cuman ya alhamdulillah sih sekarang mah katanya udah normal lagi katanya, udah normal lagi. Soalnya perabotannya udah dipasak ke dalam tanah. Jadi pas hantunya ngangkatnya berat ya. Beras guys, cenah bunga teras encok geus kolot. Pas dia ngangkat meja teh, ngabeletak teh cangkeng. Ketrek. Bukan karena pengusiran. Inisiatifnya warga anjing kok ini pasakeun. Iya gitu. Apa itu bisa diangkat? Udah saking keselnya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi ini ketika doa bersama pun ratusan warga bahkan sampai memadati sekitar rumah Mak Juju karena mereka penasaran ya, pengen ngelihat aktivitasnya itu seperti apa gitu kan. Dan pas pengajian itu ada salah satu warga yang kesurupan. Nah ini salah. Coba kalau saya ada di sana, hilang tuh baru kesurupan sebentar, dipegangnya, langsung kabur. Atau sekalian bawa ini apa?
Jalan cukur. Siapa tahu. Kan tadi ada hantu merah pasti cewek dong. Benar kan? Gitu. Harusnya coba tolong pada nonton di part 1 cara menghilangkan makhluk halus dari badan kita tuh. Ya. Nanti kalian praktekkan, coba sok percaya sama gue. itu mujarab 100% HD itu bro, belum ada yang punya. Dijamin. Itu masih original mirip Om Yaya ini. Bedah misteri ya. Menurut Ustadz Asif Rohman, membenarkan emang ada warga yang kerasukan jin gitu kan. Mengganggu. Ini tuh Ustadznya salah satu yang tadi 10 itu yang ya. tadi 10 itu salah satunya. Jadi jin ada yang di rumah tersebut itu dia berniat untuk merusak akidah gitu. Akidah manusia. Balik lagi ya guys ya. Agar menjadi musyrik supaya keluar dari ajaran Islam. Nah, itu guys, hati-hati dalam hal seperti itu ya, karena mau gimana pun juga setan ya, setan itu sudah kalau kata kita mah memang dia meminta kepada Gusti Allah dulunya itu kan, setahu saya gitu kan, dia minta keabadian dan dia ingin mengganggu anak-anak dari Adam. Bener nggak sih? Ya nggak. Makanya hati-hati guys kalau misalnya kita bukan hati-hati, maksudnya yang kita takutin itu kalau kemasukan itu ya itulah yang membuat kita jadi musyrik. Punten gitu kan. Ya guys ya. Jadi kita masih bisa bilang orang-orang yang bikin pesugihan, orang-orang yang meminta ilmu di luar di luar ya ibaratnya di luar ajaran Islam gitu ya, atau ajaran agama manapun ya, maksudnya yang menyesatkan itu, mereka itu sebenarnya sudah kerasukan. Karena tanpa mereka sadar. Iya, dia tidak sadar. Nah, guys, itu tanpa mereka sadar, mereka itu sudah kemasukan dengan arwah setan sama jin atau setan itu. Cuman mereka tidak sadar bahwa sedang kemasukan. Padahal hal yang dia lakukan itu yaitu nyegik atau ngebunuh orang atau pesugihan atau yang babi ngepet lah, itulah entahlah intinya mah ya, atau yang berbuat zina, semacam hal yang itu di luar. Itu tuh mereka tuh sebenarnya kemasukan, tapi mereka tidak sadar. Yang kita tahu kan kemasukan itu berontak, yang teriak-teriak gitu kan. Sebenarnya mereka yang berbuat zina, yang berbuat jahat, yang berbuat nyegik, atau yang pesugihan atau yang pelet santet dan atau sebagainya lah gitu, intinya yang bersifat negatif lah gitu, yang menyimpang dari agama, aturan gitu agama, yang ajaran agama agama apapun, yang menyimpang semua ajaran agama itu mereka tuh kerasukan, tapi mereka tidak sadar gitu kan. Nah, sadarnya itu apa? Simpel, dengan kita, kalau yang kita Islam kita sholat, kalau yang kita agama yang lain ya dengan ajaran mereka. Ya dah, next. Yang kedua ada jalur maut Ciloto Puncak. Jalur maut Ciloto Puncak. Gimana nih? Itu tuh sambil ngerokok ya Mbak Rian? Boleh. Mau sambil sekalian sahur. Dikira mau ngomong sambil dirokok. Ya ngeri juga, Bos. Gitu kan. Maksudnya dirokok tuh disedutin, giniin terus dinyalain. Oh, gitu ya. Gitu dong. Tapi pakai obor mau. Waduh. Ya, guys. Bener enggak? Sekalian kan? Nggak sekalian dina gunung meletus anjir aing kan ngalungkeun udud di gunung meletus sampai viral. Jadi gini, kecelakaan maut di puncak, tepatnya di Desa Ciloto. Oh iya, ini. Kawasan Ciloto Puncak. Jadi bentar sebelumnya, Barian, yang menjadi yang menjadi gembor-gembor di daerah Cianjur itu jalur Bang Bayang dan jalur Ciloto. Nih dua jalur ini disebutnya jalur jadi maut. Emang ekstrim ya. Yang part 1 kan kita nyeritain yang Bang Bayang ya. Nah, ini yang keduanya nih yang di jalur Ciloto ini, daerah puncak. Gimana? Jadi ini pernah kecelakaan sampai menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Gitu. Kejadian tersebut ya nggak lepas juga ya, pasti cerita mistisnya dibawa-bawa gitu kan. Ini nih yang saya senang nih kalau yang kayak gini-gini gitu kan. Pasti ujung-ujungnya tuh
berbau dengan mistis juga. mistis dan lagi, Miss si Miss Kunti lah yang disalahin, padahal si Kunti teh apa? Dah aku mah cuman bukain rok cenetanya. Jadi si pengendaranya teh dah aku mah ingin nyingsatin, padahal aku mah cuman nyingsatin aja gitu. Aku mah ingin gitu kan. Gimana? Jadi ada ini katanya penjaga warung. Ma Aci gitu kan, jadi nama si penjaga warungnya. Jadi dia Ma Aci itu kan Ma Aci kasih Ma Aci dikasih duit Ma Aci naonnya guys ya. Gimana? Jadi dia tuh menceritakan sehari sebelum kecelakaan, dia dan cucunya tuh melihat ini apa banaspati ya, bola api. Kata orang katanya banaspati. Kata orang sih itu kan. Terus? Jadi terbang di lokasi kejadian sebelum kejadian. Oh, seperti pertanda mungkin. Iya, ya. Pertanda gitu bakal kan. adanya apa? Kecelakaan gitu. Yang mengarah ke kebun lokasi bus maut itu masuk jurang. Jadi sehari sebelum itu udah ada. Oh, iya jadi pertanda gitu. Ya. Pertanda. Terus? Gitu. Ma Aci ini menuturkan katanya kalau jalur puncak di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas sudah sering memakan korban jiwa. Ya. Gitu. Enggak secara ya sok lanjut dulu nanti saya kasih. Biasanya kalau kejadian beres suka ada yang ketok-ketok pintu gitu. Maksudnya kejadian beres. Oh, sudah kecelakaan. Iya, sudah kecelakaan itu. Kecelakaan suka ada yang ketok-ketok pintu gitu. Tapi pas dibuka nggak ada orang. Salah sih si Ma Aci. Padahal itu teh nyumput. Padahal itu teh ngeprank dulu sebenarnya. Ngeprank dulu ke Ma Aci. Bro, gitu, sekarang tahun berapa, Bro? Iya. Di dunia setan juga YouTube setan ada. Ada. Dia bikin prank gitu kan biar cepat monet. Dia juga butuh duit. Bener kan untuk beli skincare sama cukur rambut sama mau nyelup ini kan kain kapan jadi biru pink atau gitu kan, polkadot kali lucu kali. Nah, itu ada aji pocong polkadot lucu kan, jadi jika Dalmatian jika jadi 101 Dalmatian itu. Terus jadi kondisi Ciloto puncak yang menurun ya, memang dan banyak tikungannya tuh kan, tikungan tajam membuat jalur puncak ini rawan terjadinya kecelakaan tuh. Kayak yang ini ya Bang Bayang ya gitu ya, kan. Cuman kalau puncak itu lebih ekstrim. Bukan pudunannya aja. Jadi kalau Bang Bayang mah lurus ya gitu kan. Kalau ini mah tikungannya kan. Tikungan. Belok-belok gitu. Warga Ciloto selalu mengaitkan kecelakaan maut di jalur puncak dengan hal mistis. Nah, ini warga nih, percaya mistis. Turunan Ciloto puncak dihuni banyak jin. Enak dong. Kalau lebaran pilih jin. Bener nggak? Tinggal milihin. Tinggal milih blue jin lah. Tinggal dipakai. Bener nggak sih? Jadi baju bedug pan. Baju bedug. Jeung celana jin. Iya kan. Jadi makhluk gaib ini katanya tuh marah lantaran lokasinya selalu dijadikan tempat maksiat. Nah, guys. Ini nih guys. Yang pernah maksiat. Ini yang jadi masalah gitu kan. Kita selalu menyalahkan gitu kan. Di sini katanya kalau kecelakaan gara-gara ada setan. Gara-gara ada kuntilanak ngelewat atau ada genarwo ngelewat atau ada apa jadi kecelakaan. Kita tuh menyalahkan mereka di pihak setan nih. Ini gue ngebela nih masalah persetanan karena ada kemanusiaan dan persetanan gitu kan. Saya sebagai jubir persetanan ini jadi memberitahu gitu kan. Jadi tolonglah guys, tolong. Jadi tempat memang puncak itu dingin. Ya nggak? Wah, jadi Udin Petot. Guys tahu nggak Udin Petot? Udara dingin pengen melotot. Nah, pengen melotot jadinya pengen gini aja. Nah, gitu. Melototna luhur handap, guys. Melototna si cewek sama cowok tanpa sing pelototan. Bener. Karena sebelumnya ini saya salahkan, guys. Jangan pernah menyalahkan orang tua itu salah. Suka ngomong kan orang tua, jangan tidur bareng sama cewek. Guys, tidur bareng mah saling nutup matanya juga, guys. Bener. Gak ngelakuin apa-apa.
Lalu? Yang serem apa? Melotot bareng. Nah, bener. Jadi jangan ketukar ya itu ya antara molotot jeung perem. Jadi orang tua salah tuh. Jangan pernah tidur bareng sama cewek. Gak masalah tidur bareng sama cewek mah. Dan karena perem mah nya perem gitu kan. Nah, yang serem mah melotot bareng. Nah, makanya disebutlah Udin Petot. Udara dingin, pengen melotot gitu kan. Jadi pengen melotot aja. Jadi ini yang disalahkan guys. Jadi gara-gara udara dingin di sana, jadi kan pada berbuat mesum gitu kan. Jadi janganin gitulah. Apa namanya tuh? Apa ya ibaratnya? Gini ya guys ya sebenarnya bukan kan. Enggak, sorry bentar saya potong nih ya. Misalnya kalian gitu di satu daerah kalian ada yang berbuat zina. Kira-kira kalian marah nggak? Iyalah. Pasti digerebek sama kita ya nggak? Ya nggak, pasti digerebek. Oh ngapain lu zina? Kumpul kebo atau bla 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 gitu kan. Nah sama halnya sama setan juga kesel gitu kan. Oh ini tempat kita gitu kan. Rumah kita. Karena kan kita kan hidup di dua alam. Kita hidup ada alam yang lain gitu. Ya, kita berdampingan loh dengan mereka. Ya. Terus sama kita dipakai buat berbuat zina gitu kan. Janganin yang berbuat zina lah. Kurang etis lah namanya tempat. Istilahnya berlaku yang tidak sopan lah dimanapun. Bukan gitu maksudnya kan. Tempat yang kayak gitu dipakai untuk berbuat zina itu janganin yang orang yang belum bersuami istri. Yang sudah suami istri juga kurang etis sebenarnya tempat kayak gitu untuk dipakai untuk berbuat zina itu gitu kan. Tempat deh guys gitu. Hotel 200.000 Oyo murah ini mah bro. Ada yang 150. Langganan Oyo. Pasti ya tuh. Makanya hati-hati guys sekarang kalau misalnya di cowok kalian, pacar-pacar kalian atau suami kalian gitu ya. Di aplikasinya WhatsApp 2 nggak masalah, 3, 4, 5 nggak masalah. Yang serem itu ada aplikasi Red Doors atau Oyo. Itu yang takut bro. Gitu ya. Jadi tolong guys ya, tolong saya minta sekali lagi tolong jangan kayak gitu. Jangan ada lagi inilah istilahnya. Karena daerah Puncak itu sudah terkenal lah dengan hal-hal kayak gitu. Ini bukan dari lingkungan sekitar Bandung atau Indonesia aja. Ini bahkan dari luar negeri. Dia sengaja loh ke sini hanya untuk menikmati ya yang sesaat kayak gitulah, mesum sesaat kayak gitu. Lu ngapain ya padahal? Emang di sana nggak ada tempat dingin gitu? Nggak ada memang. Tiba-tiba jauh-jauh ke puncak gitu kan ada tempat dingin ke Cina gitu. Iya gitu kan. Nggak, intinya tuh guys ya, sebenarnya tuh mereka bisa kayak gitu tuh karena kita yang sebagai pemuda harapan bangsa. Kita yang sebagai pribumi mengiyakan, membolehkan gitu kan. Kenapa tidak dilarang gitu kan. Harusnya gitu kan. Tapi bukan orang sana aja ya, tapi itu hanya pihak-pihak tertentu. Maksudnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebenarnya guys gitu kan. Jadi identik lah, mulailah gitu kan. Karena kan balik lagi kan, lu melakukan kesalahan di satu keluarga. Ya nggak nih, dalam satu keluarga ada salah satu orang bikin kesalahan, itu pasti kecapnya itu satu keluarga kena. Oh pasti nih keluarga ini mah, misalnya nih maaf nih ya, misalnya satu keluarga anaknya tuh tukang maling, ketahuan pasti keluarga itu kena. Bro. Ya nggak, adiknya, kakaknya, ibunya, pasti bapaknya. Ada aja gitu sebutan tuh adiknya si maling, ibunya si maling, pasti dia nggak bisa ngajarin gitu kan. Pasti itu orang tuanya gimana sih ngajarin anaknya sampai maling. Nah itu sama halnya kayak gitu guys. Jadi orang-orang apa namanya, orang-orang puncak, orang-orang asli orang puncak itu tidak seperti gitu guys. Cuman ada beberapa oknum mungkin yang tidak bertanggung jawab. Jadilah hancurlah nama puncak ini. Nama puncak gitu. Sebenarnya nggak semua gitu kan. Enggak, saya percayalah orang-orang itu ada banyak. Orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tahu di puncak itu banyak untuk cari keuntungan sendiri kayaknya ya sebenarnya. Bukan, di puncak itu banyak pesantren loh. Iya. Banyak pesantren, banyak orang-orang yang banyak ahli ibadah di sana. Nah, dihancurkan oleh oknum-oknum yang itu yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya alhasil orang-orang pada tahu dan akhirnya tercaplah gitu kan bahwa puncak itu tempat
seperti kayak gitu kan, ditambah lagi udara yang dingin, akhirnya mereka ya melakukan itu gitu kan, karena ya balik lagi oknumnya itu yang salah gitu kan. Iya gitu. Jadi kan, dari nilai setitik hancur susu sebelanga gitu. Jangan tolong ya guys ya gitu kan, buat oknum-oknum itu ya mungkin mereka yang kerasukan setan itu gitu kan. Dan mereka nggak sadar gitu apa yang telah mereka perbuat itu merugikan orang banyak. Alhasil janganin orang-orang sampai makhluk astral pun kesel lihatnya akhirnya gitu. Ya itulah terjadi gitu. Nah apalagi ini yang terlebih di kilometer 98 lokasinya tuh berdekatan dengan makam keramat si Kabayan di Telaga Warna. Ini ada makam yang sangat keramat gitu kan, yang dihormati. Jadi tempat keramat gitu kan, dipakai tempat kayak gitu. Tempat nggak bener gitu kan. Itu udah bener-bener menyimpang gitu. Hewan kalau kata saya kayak gitu tuh hewan, serius hewan kan, hewan dia mau berhubungan seks di mana aja bebas kan. Ya nggak. Nah itu sama dengan hewan, orang yang berhubungan seks di mana aja itu sama dengan hewan. Ya nggak. Karena kita manusia sebenarnya punya akal, punya pikiran, punya apa? Ngapain kita kita ada rasa malu kali. Nah mereka yang tidak punya rasa malu yang di pinggir, yang di kebun teh lah, di mana yaitu hewan itu. Jadi di lokasi ini katanya, konon katanya dijaganya sama siluman ular. Yaitu kalau misalnya ada orang yang melakukan berzina tadi ya, kalau nggak nabrak ya ditabrak gitu. Itulah karena kesel. Walaupun nggak sampai meninggal dunia, karena kan itu tadi jelas disebutin ada makam gitu kan, ada makam keramat. Ya kesel, gitu. Mereka juga kesel gitu kan, karena sebagai peringatan nih, lu jangan berhubungan di sini. Kayak gitu jadi peringatan jadinya. Sebenarnya dari dulu Puncak ini merupakan tempat peristirahatan. Iya, betul. Tempat menenangkan diri, betul. Bukan untuk berzina. Dari zaman Bapak Presiden Soekarno, Puncak ini dipakai untuk istirahat gitu kan. Tadi untuk disalah artikan jadi tempat ngadem untuk ngadem ya. Jadi tempat berzina gitu kan. Alasannya apa? Udaranya dingin, ya, dingin. Itu bla 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 bla. Padahal itu tempat tuh indah tau nggak? Iya. Puncak itu ya keren kayak puncak pas itu. Ya nggak, kita pas. Bisa lihat tuh. Jadi melepaskan penat kita di kota ya nggak, di apa, dengan udara yang dingin, setelah sejuk. Kita ngalami rutinitas kerja gitu kan selama sebulan, bisa lah refresh ke puncak, itu emang keren banget itu. Tapi disalahgunakan akhirnya sama oknum-oknum tertentu ya. Jadi tolonglah tempat yang asri, tempat yang itu jangan dirusak lah gitu kan. Kalau misalnya mau gitu. Berbuat hal yang kayak gitu, tolonglah cari tempat lagi. Cari lagi lah gitu kan. Ya itu ke Oyo atau Oyo Red atau Doors. Red Doors. Nah, tuh kan tahu gitu. Ya. Iya, baca saya. Aduh, jadi tolong ya guys ya. Sekali lagi intinya jangan pernah merusak alam kita. Jadi yang merusak itu balik lagi ke kita lagi gitu kan. Mestinya jadi, kita melestarikan. Kita yang harusnya gitu, melestarikan itu. Bukan merusak. Bukan gitu, merusak kan. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Bener enggak? Iya. Bisa dipakai nih sama Pak Ridwan Kamil sebagai ya, Bapak mangga di-endorse nah. Jadi tolong ya guys ya, sekali lagi saya minta dengan sangat jangan ngerusak alam kita, jangan ngerusak lingkungan kita, jangan jadi orang luar negeri itu datang dengan identik yang buruk. Iya. Padahal kalau kita menunjukkan tempat itu tuh indah, pemandangan yang indah gitu kan, karena di luar negeri ya mungkin mereka yang Arab itu mereka tidak ada padang pasir padang rumput seperti kita gitu kan. Iya. Yang indah hijau, biasa mereka lihatnya padang pasir, ini dia lihat yang hijau, padang enteh gitu kan. Yang hijau-hijau tuh itu tuh salah satu kebanggaan negara Indonesia. Terus gitu. Kan konon katanya kalau misalnya kita lihat yang ijo-ijo gitu kan, mata katanya bisa refresh gitu kan. Mata tuh bisa seger lagi. Jangan dirusak gitu. Dengan jadi tempat berzina yang aneh itu kan. Ini itu. Jadi di luar negeri itu sudah tercap ya. Kita mah ke puncak cuma numpang maksiat doang gitu jangan kan. Kayak gitu guys. Tolonglah oknum-oknum tertentu, tolonglah gitu. Jadi tolonglah jangan kayak gitu. Jadi sebenarnya
sebenarnya tempat-tempat wisata itu ya tempat-tempat wisata Ya, untuk tempat dan refresh. lucu ya yang saya lihat ini tempat-tempat misteri yang ada di Indonesia atau di ya mungkin terutama ini di Cianjurin ya itu tempat-tempat yang indah. Iya. Percaya nggak sih? Kayak apa ya? Kayak Gunung Padang itu kan indah. Ya, Gunung Padang. Salah terus, satu situs kalau jadi itu lebih tua daripada piramida. Aduh guys, sayang itu gitu tempat-tempat kan yang kita indah, punya gitu. Tempat-tempat keindahan kayak gitu tuh mestinya dipakai untuk Kenapa jadi narik tempat angker? pariwisata Nah, gitu harusnya kan jadi lumayan jadi aset negara itu kan. Gitu kan orang-orang luar negeri itu jadi bukan di Bali aja. Iya, datang ke sini tuh bukan hanya pikir yang negatif atau itu, jadi dia benar-benar refresh gitu kan. Jadi selain Bali juga ternyata ada tempat-tempat gitu yang lain yang lebih indah gitu kan. Selain Bali. Kenapa nggak gitu. kita olah, kita jaga, kita lestarikan dan jadi duit buat tempat aset dari negara gitu. Orang-orang luar negeri untuk datang ke Indonesia menjadi aset negara. Jadi buat penambahan devisa negara. Nah, gitu guys, itu yang benar sebenarnya. Aduh, tangan saya belang guys. Parah guys, belang guys. Terus pamer gitu. Belang guys. Jadi tolonglah guys lah. Jadi jangan jadikan tempat-tempat yang indah itu menjadi tempat-tempat untuk berbuat maksiat, berbuat musuh, berbuat hal-hal negatif. Alhasil menjadi tempat yang serem, gitu kan. Jadi wisata-wisata mancanegara atau wisata negara kita sendiri gitu maksudnya. Yang ada di negara kita jadi malas untuk kesananya. Jadi datang ke sana karena belum apa-apa juga udah denger yang hal-hal yang kayak gitu ya jadi datang ke sana tuh yang tadinya gitu kan. bawa keluarga bukan jadinya bawa menyan buat minta-minta bawa menyan dan bawa selingkuhan. Nah, mentu bawa selingkuhan buat ijit pada diem gitu kan kesel aja jadinya tuh. Iya, jadi ini hanya merupakan saran dan nasihat aja kepada semua penonton bedah misteri ataupun pendengar bedah misteri agar dapat terhindar dari pengaruh jin kafir. Nah, itu guys. Jangan pernah kita kerasukan kerasukan yang kita tidak rasa. Kerasukan yang kita nggak ngerasa bahwa kita tuh sudah kerasukan setan. Karena itu yang lebih ini ya. Yang lebih takut. Takut itu. Kalau kerasukan yang cuma tinggal tuh sikat tutup, kabur. Berewe. Tapi yang nggak kerasa itu guys, mau di pakai cai comberan juga yang kayak gitu mah anteng, udah menikmati dunia tuh ya, udah dikasih kenikmatan dunia sama jin. Iya, gitu kan. benar. Jadi dimanapun, kapanpun. Mau kemanapun kita berkunjung, kita haruslah ingat sama pencipta kita gitu kan. Betul. Dan mohonlah perlindungan dari tipu daya kejahatan setan yang terkutuk. Betul guys. Gitu. Hanya kepada Allah, hanya kepada pencipta kita tempat kita meminta, bukan pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Yang dianggap keramat karena akibatnya dapat merusak keyakinan kita dan merusak akidah kita juga guys. Betul guys. Jadi ibaratnya tuh setiap kita mau apapun, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nyampe guys ke tempat itu. Jauhkan kita dari godaan setan yang terkutuk dan bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita berangkat. Itu pasti aman gitu. Jadi jauhkanlah dari godaan setan yang terkutuk. Benar enggak sih? Benar. Ya enggak? Jadi tolonglah, jadi untuk oknum-oknum sebenarnya bukan apa ya? Bukan semua orang. Mungkin juga orang pribumi sana juga sebenarnya mereka pengen melestarikan. Mungkin mereka risih, mungkin mereka risih pun risih. Cuma tapi balik lagi dengan oknum-oknum bangsatnya itu yang tidak ngerusak, bertanggung jawab, yang ingin punya keuntungan sendiri. Nah, itu kan demi duit. Nah, itulah orang-orang yang kerasukan itu yang si oknum itu, gitu kan, yang kerasukan tanpa kerasa. Itu sebenarnya. Jadi tempat yang tadinya indah, tempat yang tadinya jadi rusak gara-gara oknum itu. Rusaklah, hancurlah. Akhirnya dijadiin tempat mesum, dijadiin tempat meminta. Padahal meminta arek naon, arek menta sakumaha oge, menta mah ka Gusti Allah gampang guys. Minta sama kita tinggal sholat, kita tinggal gitu. Sholat dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Islam sholat, yang Kristen ke gereja, yang Hindu ke ke Buddha kemana gitu kan, tinggal minta ke penciptanya, minta
nggak perlu datang ke kuburan, nggak perlu datang ke ke gunung, nggak perlu ke pantai, semedi atau apa semedi segala atau macam. bla 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 yang kayak gitu. Tinggal minta guys, nggak susah. Anjir. Minta aja kepada ini ya sama minta. pencipta kita. Beres. Gitu kan, nggak usah pasti dikasih guys. Tuhan Maha besar guys, ya nggak? Maha besar, Ngapain Maha kaya, Maha tahu. Segala-galanya Allahu Akbar, Allah Maha besar, segala-galanya di Dia yang punya, gitu kan? Atau ya ya jadi intinya tuh guys ya, balik lagi intinya tuh jangan pernah kita meminta ke selain pencipta kita, gitu kan. Mintalah sama pencipta kita, jangan meminta sama jin, karena itu hanya sesaat buat kita, hanya cuma hanya lewat di dunia doang, nggak bisa dinikmati buat kalaupun apa, guys. juga dikasih kekayaan di dunia, nggak dikasih kekayaan di akhirat guys. Ya nggak? Benar nggak sih? Ya, benar. Sekarang kita dinikmati di dunia buat apa? Yang abadi mah di akhirat, bukan di dunia. Dunia mah cuma sementara, kita mah kayak wayang, ya nggak? Nih wayang. Nah, kayak wayang kayak gini. Kita mah hanya kayak wayang yang waktunya kita hidup, nanti kita tungguin waktunya mati. Dan itu hanya sementara. Ya. Yang abadi itu ada di akhirat gitu ya, kan. Betul. Gitu guys. Betul sekali. Jadi tolong untuk mereka-mereka yang itu oknum, tolong segera bertobat. Bertobat ya nggak? Tobatlah. Tobat. Coba banyak dengerin lagunya Opik yang bertobat. Tolonglah gitu. Ya. Sok bener ya saya, padahal saya juga belum bener. Nah, jadi di penghujung acara ini saya kita cuman nggak bisa ngasih tahu ya. Ya kita cuma menasehati aja. Menasehati. Bukan kita dalam artian kita udah pinter ya guys ya. Juga sih. Bukan kita saling mengingatkan aja. Kita saling ngingetin aja. Bukannya kita sok-sok pinter, apalagi di bulan Ramadan ini ya nggak. Perbanyaklah beribadah, jauhkanlah yang kayak gitu. Kita saling ini ya, mengingatkan sesama. Terus buru-buru bertobatlah mumpung masih waktunya, masih dikasih waktu gitu kan, masih ada kesempatan kita untuk bertobat gitu kan. Jauhkan dari godaan setan yang terkutuk ya nggak, karena sudah ada di kitab kita masing-masing ya nggak, yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, bahwa yang setan itu makhluk yang sangat berdosa, yang nggak boleh kita ikuti gitu kan. Apalagi sampai dipuja-puja jangan gitu sampai kan. Lah. Tolonglah gitu. Ya sudah, paling pembahasan kali ini pembahasannya ya cukup segini ya, part 1 dan ini part 2 dan ini di akhir udah. Di akhir. Ya kita, insya Allah nanti kita meranjah gitu kan. Menjerambah lagi, karena janji saya menceritain kehebatan di Sukabumi. Mungkin nextnya Sukabumi, mungkin nextnya Sukabumi, kita lihat nanti aja. Cuma di sini guys, kita minta maaf, nggak ada maksud apapun untuk apa ya namanya, kita hanya saling mengingatkan aja ya. Kita bukan ngomongin bahwa di satu daerah itu memang misalnya wah jelek memang ini ya, itu kan hanya oknum. Kita bilang ya kita cuma ini aja sih, cuma membahas aja, membedah isi yang ada di sana, tapi tidak ada bermaksud untuk saling menjatuhkan. Dan kita mengklarifikasi sebenarnya itu kejadian-kejadian itu bukan pure karena setan ya, jin atau gitu sebagainya kan. Gitu. Balik lagi ke diri kita masing-masing gitu kan, dan oknum-oknum tertentu yang membuat orang-orang yang tidak salah menjadi imbasnya dan menjadi imbasnya, jadi imbas dari kesalahan orang-orang mereka juga yang melakukan hal yang negatif gitu kan. Jadi orang-orang yang baik jadi kena imbasnya gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi ya jangan lupa like lah. Dah kebutuhan tuh bro, duit mah skircap begitu kan. Skircap, like, comment. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and skircap. Skircap, like, comment, share videonya. Lonceng, jangan lupa lonceng. Jadi terus jangan lupa komentar juga guys. Komennya gitu ditunggu kan. Ya. Komen-komen gitu yang kan, baik ya, gitu ya. Komen. Yang
mensupport kita. Mau kritik boleh, kritik membangun untuk ya. kita ya bisa kita terima kok. Misalnya mau kritik boleh. Mas Yayai ada salahnya nih ngomongnya terlalu ekstrim gitu, kasih tahu saya. Boleh. Atau jadi kita bisa perbaiki setiap video kita jadi atau lebih baik lagi. Kerudungnya jangan pakai yang kayak gitu dong gitu kan. Yang lain pakai polkadot gitu. Polkadot gitu biar ada lucu-lucu gitu. Tapi saya udah lucu lah ini. Lutung culun. Atau misalnya ada mau komen Barian kita buka bersama. Itu gasun. Gas. Jadi kita minta sekali lagi supportnya terus buat yang mau podcast ayo dong. Ayo tinggal chat aja di situ. Tinggal chat di email di situ kan emailnya ada ya di deskripsi emailnya udah ada. Email Mas Yayai ya, jangan email saya. Enggak, itu email bedah misteri. Iya, jangan email pribadi, maksudnya email. Hayang wae. Email bedah misteri aja, silakan. Mau komen, mau ikut podcast, mau punya referensi cerita. Nah, itu betul. Silakan ditunggu. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan gitu kan. Kasih share ke teman-temannya, siapa tahu ada teman-teman yang nggak tahu gitu. Nih ada podcast Mas Yaya yang ganteng gitu ya. Itu yang podcastnya ganteng tahu gitu kan. Masa ganteng ngeri. Gantengan kun. Nah guys, di penghujung acara paling kita tinggal cuman bilang jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Ya, subscribe, lonceng juga. Lonceng juga dan misteri ialah cerita yang tidak pernah terungkap. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersaur.